producer tag you. Mbak Eli Ernawati. Iya. Oke, kita nanti ngobrol-ngobrol nih Pak. Siap. Tentang ini loh yang ada di depan jenengan. Siap. Siap terus pokoknya. Siap terus. Di tengah-tengah apa ini namanya cuaca yang dingin kayak gini, pokoknya kita dari podcast Cerik Geni minta sama masyarakat dulu nih, cuacanya lagi ekstrim kayak gini. Siap. Listrik juga harus hati-hati, diperhatikan gitu. Termasuk ini yang ada di depan ini ya agak susah ini kalau sudah hujan-hujan. Iya, gitu, betul. gitu. Nah, Betul. saya panggilnya Diajeng Eli. Oh, siap. Diajeng ya. Nah, gitu. Itu nama kalau putri narasumbernya kita panggilnya Diajeng. Oh, gitu. Kalau cowok Kang Mas. Kang Mas ya. Oke. Tapi sebelumnya sebelum kita ngobrol, nih saya harus memberikan uji pada panjenengan terlebih dahulu. Oke, siap. Namanya Pantik Api. Namanya? Pantik Api. Pantik api. Apa itu Pantik Api? Pantik api. Iya. Pantik itu Memantik kan ya? memantik. Nah, ini memang kalau awal-awal sebelum kita ngobrol nih, nah itu kita istilahnya pemanasan terlebih dahulu. Oke, nggih, siap nggih? Siap. Pilih di antara dua kata yang saya sebutkan dengan cepat. Siap. Siap nggih? Ada 10. Oke, kita Kayaknya mulai. susah-susah ya. Oh, enggak. Bentuk atau pola? Pola. Seni atau budaya? Budaya. Awal atau akhir? Awal. Harapan atau peluang? Peluang. Manfaat atau tujuan? Manfaat. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Petunjuk atau arah? Arah. Tatanan atau susunan? Susunan. Senyum atau tawa? Senyum. Oke. Wajah atau rupa? Rupa. Oh, rupa. Itu ya. Dikeplok ini ya. Ambil lah ya. Di Mas Diajeng ya ini ya. Oke. Oh, gitu. Oke. Jenengan membawa produk yang bernama apa ini? Ecoprint. Ecoprint. Iya. Dimana jenengan pakai brandnya adalah Ecoprint by L. Oke. Ini mulai kapan ini? Mulainya di tahun 2022 di bulan Agustus. Jadi awal mulanya itu ada pameran di salah satu rumah makan. Nah, di sana itu awalnya saya kan bukan Ecoprint. Jadi awalnya itu usaha saya adalah di bidang apa? Tanaman hias. Tanaman hias. Yang dimana di situ itu saya ada pot gerabah. Jadi yang saya bawa waktu itu adalah pot gerabahnya. Gerabah itu iya. Ya. Nah, setelah itu kan ada beberapa teman-teman yang ada di sana. Salah satunya adalah Ecoprint. Di sana itu ketemu dengan guru saya, maksudnya dulu teman, tapi saya tertarik dengan Ecoprint. Tertariknya karena apa itu? Karena menurut saya dunia fashion itu tidak ada matinya. Jadi kita itu bisa terus berinovasi, kayak seperti baju. Tahun ini, Lebaran ini misalnya kita tuh ada warna, ada maksudnya bentuknya, modelnya, style itu berbeda. Jadi kita tuh bisa terus inovasi. Dan waktu itu kan memang penjualan teman saya ini apa ya, ibu-ibu itu, terutama ibu-ibu ya, kalau dari luar kota itu yang pasti yang dicari itu pasti baju. Iya, fashionnya. Nah, situ saya tertarik. Oh iya ya, kalau misal saya juga mengubah dari gerabah ke fashion. Nah, karena memang ya saya saya itu tertariknya juga, kok bisa ya daun bisa jadi sebuah baju yang indah gitu. Terus akhirnya kok kebetulan teman saya itu membuka kelas. Kelas Ecoprint. Ya, kelas Ecoprint. Akhirnya saya ikut di kelasnya, dan alhamdulillah waktu itu sebenarnya ada beberapa yang mendaftar. Tapi karena di cancel, dan hari itu saya menjadi satu-satunya yang di privat akhirnya bukan kelas lagi ya, tapi di private ya.
Dan alhamdulillah setelah tadi mengambil kelas itu saya praktek sendiri dan alhamdulillah berhasil. Dan kebetulan kan yang pertama apa itu yang berhasil di ini kan di Ecoprint-nya. Di Ecoprint itu saya kan suka topi. Oh. Nah ini salah satunya topi yang mana ini? Yang ada dua kan? Bucket hat. Ya, bucket hat. Jadi setelah saya ambil kelas, ternyata teman saya ini ngajak untuk membuat komunitas. Namanya komunitas Wonderful Ecoprint. Nah, setelah itu dilalah ini saya belajar untuk membuat topi, berhasil, terus saya diajak untuk kurasi di Galeri Surabaya di Pemprov-nya. Sampai ke sana? Iya, di berarti Pemprov. Ajang event selalu ada itu? Iya. Jenengan diundang atau nyari? Kita nyari. Awalnya kita kan ada itu cari di IG, ternyata ada kurasi, terus kita coba masukkan di sana. Dan alhamdulillah Wonderful Ecoprint ini diterima untuk. Ada berapa anggotanya itu? Ada 5. Iya. Di Tuban? Di Tuban. Salah satunya jenengan? Salah satunya saya. Dan di Surabaya waktu itu tahun berapa tuh? 2002, jadi bulan kalau tidak salah itu sekitar November. Jadi merasa lebih kilat. Event yang kejuaraan atau bagaimana itu? Sebenarnya kan kalau di Pemprov Jatim itu setiap tahun ada selalu ada kurasi. Jadi memang ada kurasi, terus kebetulan teman saya juga tahu ada di IG sudah di-share dan kita ikut itu. Nah, jadi bukan kejuaraan sih sebenarnya, memang kurasi setiap tahunnya. Memilih ini dari gerabah kan? Iya. Shifting. Nah, dari gerabah. Selain secara subjektif seneng gitu. Nah, Ecoprint ini istilahnya itu apa ya? Istilahnya kalau umpamanya produk itu kan kalau makanan ada kadaluarsanya ya. Iya. Lah hebatnya Ecoprint itu apa? Yang jelas Ecoprint ramah lingkungan. Ramah? Iya, ramah lingkungan karena selalu menyapa lingkungan. Ramah kan? Ramah lingkungan. Iya. Karena kan memang semuanya dari bahan alam. Makanya kalau terkadang ada hashtag batik Ecoprint gitu. Sebenarnya Ecoprint itu bukan batik. Bukan batik, iya. Karena kalau batik itu ada proses pencantingan. Pelorotan itu. Sedangkan kalau Ecoprint enggak. Ecoprint ada 2 teknik, teknik dikukus sama diketok. Iya. Nah, dikukus dan diketok. Salah satunya maksudnya. Ya. Tapi tadi bahannya di Ecoprint itu daun atau? Ya daun sama kain, tentunya kain ya. Okay. Kayu nggak bisa? Kayu saya pernah coba juga sih. Serius. Tapi saya kebetulan hari ini tidak membawanya dari bambu. Iya, centak. Kalau di Tuban namanya centak itu. Centak itu saya coba untuk Ecoprint dengan teknik kukus. Bisa. Alhamdulillah bisa. Loh, caranya? Kan tebel. Iya, digulung. Dikukus, ya. Oke. Berarti hasilnya tapi ini ya? Iya, bentuknya memanjang gitu. Iya, sebenarnya centak gitu. Jadi ya kalau muk itu kan biasanya dikasih hiasan gitu ya, dicetak gitu ya, seperti itu. Sudah pernah coba juga. Sudah pernah. Bambu ya berarti ya? Bambu ya. Artinya yang mudah mudah menyerap. Iya, menyerap zat tanah. Kain itu. Iya. Medianya cuma kain. Ada kain, ada kertas. Kertas juga bisa. Kertas. Bisa. Biasanya saya juga pernah ngambil kelas untuk yang ini di kertas, memakai kertas kalender yang sudah tidak dipakai. Itu bisa juga. Bisa ya? Iya, bisa. Tahan lama? Tahan lama. Ini semua tahan lama ini? Tahan lama, asalkan ada treatmentnya. Maksudnya dalam arti kalau kita mau mencuci itu harus benar-benar menggunakan bahan yang tidak ada deterjennya. Misalkan, maksudnya kayak sampo itu juga sampo bayi yang rendah untuk deterjennya Terus untuk sebenarnya kan ada untuk sabun lerak itu yang khusus untuk batik. Sabun lerak itu yang bisa mencuci produk ini? Iya, mencuci Ecoprint sama batik itu bisa. Jadi memang benar-benar rendah untuk deterjennya.
selain itu di tempat lembab panas harus di tempat yang teduh. Terus untuk setrikanya juga harus dari arah dalam, dari dalam. Oh, nggak boleh di luarnya. Di luarnya ya. Motifnya yang yang terlihat itu nggak boleh disetrika. Begitu disetrika ya pudar ya. Sebenarnya kalau tingkat kepudarannya itu juga nggak terlalu ya. Maksudnya saya juga sudah pernah mencoba untuk saya buat percobaan lah ya. Jadi saya ada satu jilbab yang saya coba untuk dicuci dengan deterjen. Terus saya setrikanya juga dengan panas yang panas seperti biasanya biasa, biasa dari luar juga. Tapi alhamdulillah setelah 2 tahun ya, meskipun ada pudar, tapi untuk tingkat pudarnya juga cuma sedikit sih. Istilahnya pudar lama lah istilahnya kalau ini ya. Lah, kok bisa sampai seperti itu? Kira-kira apa? Kok mampu untuk membuat pudar lama? Padahal ini kan dari dari daun ya. Daun ya. Iya, ada treatmentnya. Jadi sebelum jadi hasil yang seperti ini sebenarnya ada treatmentnya. Apa itu? Ada tawas dan cuka. Oh. Jadi makanya saya untuk membuat EcoPrint itu membutuhkan waktu 1 minggu. 1 minggu? Iya. Jadi hari pertama itu saya cuci dulu dengan deterjen. 1 minggu itu bahannya seperti apa itu? Jadi untuk treatment kainnya dulu. Kainnya, kain putih itu yang dari pabrik itu saya cuci dulu dengan deterjen. Setelah itu ada soda as juga. Soda as ini fungsinya untuk meluruhkan sisa-sisa bahan kimia yang dari pabrik. Jadi untuk membuka serat juga. Jadi setelah saya cuci, saya keringkan. Berapa meter tapi itu bahan itu? Ya kalau biasanya bermeter-meter ya. Bermeter-meter itu ya. Bermeter-meter tapi biasanya untuk 1 sendok soda as itu untuk 2 meter kain. Jadi kalau misal itu ya dikalikan aja. Ditambahkan aja. Jadi setelah kering di tempat yang teduh, terus digodok dengan soda as. Setelah itu, setelah kering, kan dikeringkan lagi ya. Setelah kering, baru pasti 1 kali 24 jam. Setelah itu, baru meracik untuk cuka dan tawas. Ini tawas tadi. Jadi, untuk bentuknya ini daun apa aja? Oh, daunnya. Iya. Daun lokal nih sebenarnya. Sebenarnya ada ya daun yang dari luar sebenarnya. Saya biasanya juga beli daun dari Mojokerto. Yang di sini tidak ada. Contohnya daun eucalyptus. Itu yang untuk minyak angin. Minyak di Semanding banyak tuh. Tapi beda. Oh, beda. Iya, beda. Yang biasanya buat makan ternak juga. Kalau daun yang untuk EcoPrint itu kayak daun Afrika, daun sebenarnya banyak ya yang. Itu daunnya itu ditempelin satu-satu gitu. Ditempel, ya ditata di atas kainnya. Pokoknya ngawur nggak apa-apa. Biasanya saya memang acak. Acak ya. Acak itu malah seninya lebih terlihat daripada kalau malah diatur gitu. Iya, sebenarnya saya kalau diatur itu malah seperti kesannya seperti batik. Kalau diacak itu malah macam-macam gitu. Iya, surprise soalnya hasilnya kalau diacak mahal. Itu jenengan digelar kan? Tuh, terus kemudian ditata daunnya. Setelah ditata ditutup, dilapisi plastik. Lalu digulung. Digulung dengan saya biasanya memakai tongkat. Jadi gulungnya pakai tongkat. Iya. Digulung, habis gitu setelah digulung ditali tali rafia. Habis itu berapa hari? 1 minggu? Iya, 1 minggu. Untuk satu kain yang panjang itu. Iya, kayaknya kan biasanya kalau saya produksi itu sekalian banyak. Jadi bisa 10 meter, bisa 15 meter, jadi sekalian. Itu tergantung apa jenengan kayak gitu? Tergantung permintaan. Jadi kalau misalkan ada yang PO dulu, misal Mbak aku pengen dibikinkan bucket hat yang misal warnanya itu cenderung ke jati, warna ungu. Kalau misal warna yang agak kehijauan gitu, jadi bisa itu. Bisa. Mewarna-warnikan, katakanlah daunnya awalnya katakanlah biru nih atau hijau, mau dijadikan biru-biru gitu bisa? Kalau biru itu biasanya pakai warna indigo. Berarti ada pewarnanya. Ada pewarnanya juga dari alam. Kalau ungu itu dari secang.
Jadi secangnya digodok dulu, terus dijadikan pewarna. Itu daun katakanlah, berarti jangan belinya tanaman toh, lah bukan daun. Kalau di Mojokerto biasanya saya beli daun. Daun? Iya, beli daun dikirim. Berapa? Lah itu berapa kiloan itu? 1 kilo biasanya 73.000. Oke. Tapi juga ada yang dari lokal juga ya, dari kayak Jati gitu kan, biasanya lokal. Bisa didapatkan dari sini kan? Dari sini. Cuma saya juga gitu. Kalau Jati itu saya juga tetap apa ya namanya? Istilahnya kayak beli. Jadi supaya warga sekitar itu juga ikut merasakan gitu loh. Iya kan. Alhamdulillah saya bisa menciptakan produk, jadi saya juga memanfaatkan warga sekitar. Kalau misalnya 1 kilo gitu, 1 kilo daun jati ya saya kasih gula, atau misalnya kalau orangnya mau minta uang ya saya kasih uang. Kertas kayaknya masih putih tuh? Iya, harus putih. Kalau udah diwarna nggak bisa. Oh gitu? Iya, apalagi kalau warna sintetis. Sekarang kita kan dari alam, jadi semuanya memang dari alam. Kalau umpamanya kan ada tuh yang yang mewarnai kain dengan pewarna itu yang dilipat-lipat itu loh. Iya kayak gitu tuh. Iya, ditambahin kayak gini bisa nggak? Bisa. Dan masih ada coraknya daun. Iya, ada coraknya daun. Tapi kemarin saya juga sempat membuat, tapi belum saya launching. Maksudnya ekoprint mix batik, namanya ekoprint mix batik. Iya. Dia dari kain batik gitu. Saya ekoprint dulu baru saya batik. Iya. Berarti wah ini mau tambah saya nggak bisa bayangin kayak bagaimana itu. Iya. Oke. Lah ada nggak kira-kira satu, katakanlah ini topi gitu ya, cuma satu aja daun gitu, cuma satu nempel aja gitu. Sebenarnya saya belum pernah mencoba ya, soalnya teman-teman ini kebanyakan kan lebih suka yang warna-warni, karena kalau warna-warni itu misalnya kita mencocokkan style atau OTD kalau bahasanya anak-anak sekarang ya. Misalnya kalau warna-warna natural itu kan bisa dipakai dengan warna apa aja, misalnya dengan warna hitam, warna putih, warna coklat, nude kan bisa. Ya kan pasti sudah tahu fashion itu juga gitu. Iya kan? Iya. Produknya apa aja? Berarti topi bisa. Ya, sepatu. Itu soal sepatu nanti kita ngobrol untuk itu. Ada terus jilbab iya. Ada, terus bentuk kain tok juga ada. Iya, ada. Ini salah satu yang saya bawa juga ada yang dari kain aja sih, maksudnya kain masih utuh ya. Terus juga ini kalau sisa percanya itu juga saya manfaatkan lagi. Sisa perca dari ini dimanfaatkan untuk biasanya untuk membuat bros bisa. Iya. Yang saya pakai ini termasuk iya. perca. Terus ini scrunchie yang gitu. Buat ikat rambut. Ya. Saya pernah tahu itu yang kayak begitu tuh. Yang ini ya. Kalau yang sepatu? Kalau sepatu ini jadi saya eko dulu kainnya, baru saya kirim ke penjahit. Penjahit sepatu? Iya, pembuat? Iya, pembuat. Di Tuban sendiri? Enggak, di luar kota. Jadi ongkosnya aja untuk jahit sepatunya 150. Iya. Makanya memang harganya lumayan. Lah kalau sepatu gitu, katakanlah kalau membersihkan lah yo rodo cukup dilap sebenarnya. Kalau memang kalau memang ada yang kotor, ya cucinya tetap sama dengan sampo bayi. Disikat pelan-pelan gitu. Nah, untuk konsumen sendiri sering minta itu yang tadi yang minta dibuatkan dan lain sebagainya kayak gitu. Soalnya kan bisa custom ya. Jadi mereka itu kebanyakan gini, kan mereka tuh punya style sendiri-sendiri ya. Setiap orang tuh punya style sendiri-sendiri. Misal, Mbak aku maunya yang warnanya itu kebanyakan ungunya gitu. Atau memang Mbak aku mintanya yang agak ngepink atau hijaunya itu yang lebih banyak daripada pinknya gitu. Nah itu caranya bagaimana, kan ya ukuran kainnya kan ya tadi tuh. Iya sama kan, ukurannya 2 meter, satu potong 2 meter. Tapi gimana caranya itu, kayak ada permintaan yang lebih khusus gitu? Iya, tetap saya layani dengan sepenuh hati. Iya. Ini dengar ini ya. Iya. Sudah sampai kemana ini kemarin tuh? Di Korea. Iya. Jadi siapa yang membawa itu? Awalnya bagaimana ceritanya?
Iya, awalnya ya tadi karena saya ikut kurasi, kan saya sudah sama teman-teman ini sudah dapat stand di Pemprov. Jadi di sana ada produk kita, terus akhirnya di Pemprov sendiri itu ada misi dagang di Korea Selatan waktu itu di tahun 2023. Nah, akhirnya punya kita ini berkesempatan untuk mewakili yang EcoPrint. Ada fotonya itu? Ada fotonya. Dan ada yang beli? Iya, ada. Harganya dolar tuh? Oh, pasti ya, dolar. Itu ada fotonya bersama Bu Arumi. Oh, iya. Istrinya Pak Emil. Iya. Saya nggak kenal tapi. Oh, gitu. Saya tahu tapi nggak kenal. Gitu ya. Iya. Pernah ketemu ya. Sudah nggak usah diceritakan yang itu. Berarti Bu Arumi yang mendatangkan sampai ke sana. Iya. Okay. Jadi Bu Arumi bersama beberapa staf itu. Nah, kalau Bu Arumi sendiri ini enggak pesen enggak dia? Oh, sebenarnya belum ini. Oh, tawarin aja. Oh iya, mungkin nanti kita bisa DM. Gitu ya. Bu, inilah gitu. Iya, siap. Harusnya kan kalau tahun kemarin harusnya sekarang juga kan harus ikut lagi lah event di mana gitu. Harusnya lebih ini ya, peduli dengan UMKM ya. Betul. Ya moga-moga aja lah ini Menteri UMKM-nya. Iya, mendengar cerita hati para UMKM ya. Iyalah. Amin. Jadi kalau bisa ya toh, kalau bisa. Tapi kemarin jenengan ikut ke Seoul atau? Sayanya hanya produknya ini Mas. Saya berharap tahun ini bisa ikut ke Korea ya. Iya. Setelah dari sana nggak ada ini, istilahnya kayak Mbak ini produknya diminati atau laporan lah istilahnya, nggak ada. Kalau di sana kemarin yang diminati itu bakat headnya sih. Bakat, oh iya, mereka sukanya yang kayak begini ya. Iya. Ya kalau di film Korea sih saya lihat-lihat. Oh gitu, iya sama gini, kan. Ini apa namanya seperti ini kan tenun seser ya, ini dari kerak, jadi tenun. Terus untuk sana kan untuk winter kadang kan memakai yang hangat-hangat jadi untuk cocok. Berarti ya jenengan harus IG-nya orang-orang Korea itu langsung tembak ya. Langsung di tag gitu ya. Online juga? Online, offline-nya juga banyak juga sih Mas. Kadang ada yang dari maksudnya dari luar negeri pulang ke Indonesia gitu minta dibikinkan untuk oleh-oleh. Kemarin dibawa salah satu teman saya yang dari Hong Kong dibawa. Terus teman saya lagi yang di Australia setiap pulang ke Tuban pasti bawa oleh-oleh EcoPrint. Harusnya jualnya juga dolar dong ya? Oh gitu ya? Iya. Oh jangan rupiah dong. Iya siap-siap gitu, setelah ini dibayar dengan dolar. Ya, kita ini dolar gitu kan ya? Siap-siap. Katanya kalau dari negara-negara yang sana tuh maju tuh. Kalau dagang itu pakainya langsung dolarnya, tapi kalau urusan dalam negeri ya tetap rupiah. Beda lagi. Ya, tapi kalau dagang keluar pasti dolar. Iya. Apapun nih. Semoga tahun ini sudah bukan rupiah lagi ya. Dolar. Iya. Amin. 2025 optimis ya. Iya, optimis harus terus ya. Berinovasi. Betul. Kalau umpamanya tadi ini soal produksinya, ada dua atau tadi ini yang belum kita bahas juga. Diketok sama di apa tadi? Diketok sama dikukus. Dikukus. Iya. Dikukus dhisik iku tadi udah di ini kan digulung kan? Iya, digulung, dikukus. Kukusnya juga ada dandangnya sendiri dan namanya dandang kelakat. Jadi kotak gitu seukuran kompor. Kotak? Iya. Lah terus kompornya? Iya, dandangnya seukuran kompor, Mas. Ke atas gini? Iya, ke atas. Wah, ke atas kotak gini? Iya, kotak persegi panjang. Jadi selama 2 jam, setelah 2 jam baru diambili apa namanya daunnya tadi. Wah. Setelah itu keringkan dulu ya, dikeringkan. Saya biasanya 3 hari. Mengeringkan ya? Iya. Jadi biar warnanya itu benar-benar nempel. Berarti tadi ya warna itu memang dari daun itu sendiri. Dari daun itu sendiri. Nah kalau daunnya itu akeh ulere. Loh, ini Mas, kemarin itu ada salah satu teman yang di Jogja, itu dia pamer daun jati yang sudah dimakan ulat. Wah, itu Pak. Nah, itu. Terus di-spill ke teman-temannya ini. Ternyata hasilnya luar biasa, menyerupai batik malahan. Wah, keren, hasilnya keren banget. Malah yang berubah habis dikereketi gitu. Dikerokoti sama ulat. Ulat itu malah bagus. Malah bagus kayak batik gitu. Iya. Makanya seni itu kadang tidak dinyana. Betul. Itu yang dikukus. Iya, yang dikukus. Nek ngetok
Kalau diketok ya sama prosesnya, tapi nggak usah dikukus, maksudnya setelah kita tadi digulung tadi. Nggak usah digulung. Duh, oh. Jadi sudah diobati, maksudnya treatment tadi, ada tawas, yang ada plastik cuka, tadi. ya. Ada tawas, ada cuka kan direndam sama tawas dan cuka tadi ya. Betul. Nah setelah itu kita jemur, dikeringkan dulu. Setelah dikeringkan langsung diketok. Jadi maksudnya daunnya ditata, dilapisi plastik, diketok. Nah ini yang belum jelas tadi juga. Iya. Daunnya itu kering atau memang masih dari tanaman hijau gitu? Iya, masih daun segar. Daun segar. Iya, daun segar. Ulah, iki harus daun segar. Iya, daun segar. Lah kalau belinya daun tok ya, terus caranya agar dia tetap segar, kulkas gitu? Iya, di kulkas, tapi nggak sampai di kulkas Mas. Kadang kan begitu datang langsung di ekoprint itu. Oke. Jadi kita nggak pernah sampai nginep daunnya, kecuali daun jati sih. Daun jati itu biasanya 1 hari sebelumnya saya biar getahnya itu tidak terlalu menempel gitu kan. Soalnya kalau nempel itu kadang tuh getahnya jadi agak hitam. Oh, kalau ada getahnya dia menghitam? Iya, pasti hitam, ada tempelan hitam. Oke. Ya harus hati-hati berarti. Iya, memang harus diinapkan dulu kalau jati. Itu jati. Iya. Pernah rumput itu? Rumput belum, tapi ini kemarin itu nemu rumput liar rumput liar, terus saya getok, ternyata juga berhasil. Iya, kalau pakai teknik getok. Kalau yang kukus belum coba sih. Pernah nggak bikin ini katakanlah sesuai dengan tema ya? Ada tema. Katakanlah ini punya lo yang ekoprint yang tema untuk daun dan rumput gitu. Segala jenis rumput. Belum ya. Mungkin setelah ini ya. Ide itu ya. Ide ya. Jadi ditemakan gitu. Iya. Siap. Mungkin ya bisa juga ini. Atau kalau yang ini daunnya ada yang warnanya sampai kayak ungu gitu. Ungu dari jati. Oke. Tapi ini kan bukan ada daun karas juga sih. Kalau itu ada yang hijau itu dari jarak wulung. Jarak wulung, jarak kepiar. Dia yang membuat cerah gitu ya, kayak cerah. Iya, warnanya hijau. Termasuk yang topi. Iya, topi ini dari daun jati sama. Sampai berapa daun tadi jenisnya? Daunnya saya biasanya ya nggak tentu. Kalau misal maksudnya mut-mutan gini, kalau misal adanya daun itu ya udah daun itu seadanya sih saya. Sampai minimal 5 gitu. Ya minimal 5. Maksimal. Soalnya kalau terlalu rame juga warnanya juga hampir sama sih ya. Jadi ya harus pinter-pinternya kita milih warna daun itu sendiri. Buah itu bisa? Enggak bisa kalau buah. Pernah sih ada pertanyaan, Mbak, kira-kira kalau buah naga itu kan warnanya ungu ya, tapi nggak bisa dipakai pewarna. Oh, gitu? Iya, nggak bisa. Cepat luntur. Ya bisa, tapi tetap luntur. Kalau berbeda dengan secang. Kalau dari kayu-kayuan itu memang berbeda. Katakanlah ini tadi kan ada topi itu, topi topi yang Topi pet. Topi pet itu kita juga bikinkan kan, minta bikinkan. Iya, ini juga jahitkan di luar juga. Di luar kota, iya. Saya di sini belum ada untuk jahit. Jangan harusnya bikin sendiri aja ya. Oh gitu. Iya. Jadi lebih ini kali ya. Lebih enak ya. Iya, lebih murah di produksinya ya. Iya, di produksinya itu. Ada sepatu. Ini juga dari luar. Yang enggak mungkin topi ini ya. Yang ini tadi namanya? Paket head. Paket head itu bikin sendiri. Iya, bikin sendiri ini. Kalau ini saya jahit sendiri. Ini kalau cewek. Iya, cewek. Tapi kemarin juga ada yang beli cowok. Ada yang beli cowok. Iya, dari Surabaya. Jadi kebetulan kan stand saya juga ada di Five Hotel. Nah, setelah itu di Five Hotel itu kehabisan. Terus minta nomor. Five Hotel. Iya. Terus minta nomor saya. Terus dia minta dikirim ke Surabaya. Jadi cowok itu. Oke. Kalau bisa kayak gini berarti kan gorden bisa ya? Gorden bisa, tapi juga memakan banyak kayaknya. Iya. Mungkin harganya bisa jutaan ya. Oh ya bagus tuh. Soalnya kan panjang. Iya kan? Ya itu bagus tuh. Siap. Gorden.
nanti juga. Ini mungkin juga. Oh gitu ya. Ini kan belakang latarnya itu hitam, ya. Iya. Lebih rame, lebih ini indah gitu kan. Iya. Gitu. Bervariatif. Oke. Selain tadi event-event itu di Korea dan lain sebagainya, 2025 ada cita-cita yang ingin jenengan raih nggak ini terkait dengan EcoPrint ini? Kalau cita-cita yang ingin saya raih sebenarnya di tahun ini tuh saya pengennya itu lebih membawa manfaat untuk warga sekitar, Mas. Oh, jadi membawa, biarin aja mereka ikut, nggak ikut biarin gitu. Gitu ya. Aja, ya nggak usah mikir, mereka bisa cari-cari sendiri. Gitu. Iya. Saya pengen bermanfaat untuk warga sekitar, Mas. Itu enggak, kalau itu jenengan nggak apa-apa. Yang lain nggak ikut nggak apa-apa. Oh gitu, iya. Tapi saya ingin tetap ingin mereka itu sadar tentang produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi kalau batik itu kan memakai warna sintetis. Ini saya pengen sounding ke warga sekitar itu untuk ikut juga, selain menjaga juga bisa membuat produk-produk dari EcoPrint. Ya, untuk tahun ini harapan saya juga banyak kelurahan yang mengundang saya untuk memberikan edukasi sosialisasi ke ibu-ibu. Jadi kalau tahun kemarin saya juga diundang di beberapa kelurahan dan sekolah-sekolah untuk membuat EcoPrint. Kalau di sekolah itu untuk pelajaran P5. Oh itu. Iya. Kalau di kelurahan-kelurahan itu ya saya diundang sebagai narasumber untuk memberikan pelatihan pada ibu-ibu PKK. Ya. Mulai dari zaman dulu pasti ibu-ibu PKK, Dasawisma. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, kita tidak ingin ada kebersamaan ini hilang. Wah, ini minta Dimas Diajeng yang nonton kita diberikan satu closing statement gitu untuk Dimas Diajeng yang melihat kita. Oke, siap. Nah, saya berikan kesempatan jenengan untuk memberikan nasihat atau apalah terserah. Cepat sekali, kameranya di sana. Oke. Ya, monggo silakan. Iya, saya Eli Ernawati, pemilik dari EcoPrint by L. Untuk kata-kata hari ini, jangan takut untuk berinovasi, karena di balik ketekunan, kerajinan kita akan menemukan sebuah keajaiban. Jangan pantang menyerah. Apa itu? Itu orang yang percaya dengan keajaiban itu selalu mendapatkan dorongan spiritual yang kuat. Oh gitu ya. Dan biasanya mampu untuk yang namanya obstacle atau halangan, rintangan pasti bisa terlampaui. Iya. Betul. Bismillah. Untuk Mbak Eli sendiri dari Cedik Geni, kita doakan semoga EcoPrint-nya semakin maju ya, dan yang mengikuti juga banyak. Ya, amin. Gitu. Amin. Ya. Oke, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun panjenengan berada, demikian Diajeng Ernawati memperkenalkan EcoPrint-nya. Karena ini produk ramah lingkungan, saya pun juga produk ramah lingkungan. Saya suka senyum-senyum sendiri gitu ya, dimanapun. Nah, oke. Semoga kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh beliaunya, menginspirasi kita semuanya. Dan tetap pantengin podcast Cedik Geni, Open Your Mind. Sampai jumpa lagi. Dadah.